Hai teman-teman yang kronis di rumah, apa kabarnya nih malam ini? Dan apa sih kabar kalian sekarang lagi menghadapi kayak musim Covid sekarang nih yang lagi marak-maraknya nih. Jadi ya sama sekarang nih Mas Apik. Ya, apa kabar Mas Apik? Alhamdulillah. Eh, Tahu nggak kenapa saya alhamdulillah? Kenapa tuh? Gini nih, kita mengucapkan alhamdulillah karena kita berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala selalu berikan kita nikmat yang lebih hanya kita, dan kita mengucapkan alhamdulillah. Kita berharap agar orang di sekitar kita, orang yang kita sayangi, dan mereka yang selalu mengisi hari agar diberi kenikmatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya semoga Amin. saya diberi kesehatan juga Mas Amin Apik ya ya. Allah, amin, amin. Jadi saya ngundang Mas Apik sini itu. Jadi mau saya minta tanggapannya nih. Iya. Kan di luar sekarang nih covid lagi marak-maraknya nih, apalagi sekarang nih muncul kayak apa sih, kayak Deltacron, Metacron, apalah itu yang kron-kron itulah. Jadi gimana sih tanggapan Mas Apik tentang gimana secara hidup sehat di luar gitu yang lagi marak-maraknya covid sekarang lah gitu. Gini, untuk cara hidup sehat, sebelum kita mengetahui caranya, kita harus mengetahui nih apa dulu penyebab dari kita harus hidup sehat. Nah, Iya. dari kita tuh harus mengetahui dulu nih, sebenarnya tuh apa sih terjadi gitu kan. Jadi sebenarnya terjadi di situ ada nama itu virus Deltacron. Merupakan sebuah virus yang bermutasi dari awalnya virus Delta dan Omicron. Apa tuh? Yang kemudian bergabung menjadi satu menjadi Deltacron. Nah, dan perlu kita ketahui bila kita telah terjangkiti atau nauzubillah terjangkiti kan, Udah saya sehat aja ya. dan bila di daerah kita memang sudah terkena, maka yang perlu kita lakukan adalah untuk menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Iya, tapi kan kita temanya bukan itu nih. Iya. Tema kita tadi apa tadi? Dunia pendidikan dalam genggaman. genggaman. Ya awalnya kan kita pasti bahas dulu kan kayak teknologi itu apa sih? Teknologi itu apa sih Mas Apik? Teknologi itu adalah sebuah sarana, prasana, dan bisa dibilang sebagai seorang gawai ya, gawai yang dia itu diciptakan untuk mempermudah kinerja dan Tapi kan teknologi sekarang kan udah banyak tuh, kayak Iya. ada smartphone, kayak ada ini apa nih, komputer, laptop yang sekarang, bahkan orang-orang yang sekarang yang lagi masa-masa covid kayak gini kan lagi perlu-perlunya tuh sama teknologi, apalagi orang-orang yang lagi online sekarang Mas Apik. itu gini. Jadi khusus di masa saat ini memang setiap orang yang ada di bumi ini butuh namanya teknologi, dan itu semua terjadi dikarenakan situasi yang sedang mengambisi saat ini. Itu apa? COVID-19 dan Delta Crohn. Tapi kebayang nggak sih Mas Apik misalnya kayak pemuda-pemuda sekarang nih lagi online ya, lagi online. Habis itu disuruh masuk nih sama gurunya. Ya, yang si Fulan A ngerjain ini. Habis itu si Fulannya ngerjain, gampang tinggal lihat Brandy, tinggal lihat Grammarly gitu. Jadi kan menurut saya nih, yang kayak Brandy Grammarly itu bikin generasi muda nggak bisa lah nangkap pelajaran apa yang diajarin sama gurunya gitu. Gini, sebenarnya emang aplikasi-aplikasi tersebut kan fungsinya yang paling utama nih pasti kan untuk membantu kinerja setiap ada siswa yang ingin belajar gitu kan. Nah, tapi tak luput di situ si aplikasi ini tidak menggantikan guru sebagai peran utama gitu. Nah, karena pasti siswa ketika disuruh nih, oke anak hari ini bisa kita akan belajar matriks nih. Nah, yang nyuruh misalnya yang apa ya? Disebutkan yang mempromosikan awal di otak tuh, oh hari ini kita belajar matriks. Nah, itu guru. Nah, kemudian dengan hadirnya aplikasi penunjang tersebut hanya sebagai pembantu, ibaratnya bukan sebagai acuan utama dalam seorang siswa untuk belajar. Tapi kata saya sih dampak buruk sih yang lebih banyak. Soalnya kenapa? Pas gurunya ngajak Zoom nih, ayo absen gitu. Mic-nya mati, kameranya mati. Jadi cuma layar hitam doang gitu, nama doang yang terpampang gitu. Jadi menurut saya nggak efektif banget gitu kayak belajar online kayak gini. Ilmu tuh nggak dimasuk gitu, kalau tak apalagi kayak belajar lewat Grammarly, Brandly itu malah ini sebenarnya nggak nangkep apa yang baru dipelajarin gitu. Gini, sebelum dari kita mengatakan hal tersebut merupakan hal yang memang benar-benar negatif. Sebenarnya setiap hal yang diciptakan oleh manusia, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua itu pasti memiliki dampak positif dan negatif. Iya. Dan mungkin yang dikatakan oleh Mas Putra ini mungkin hal negatifnya itu mungkin bisa membuat para siswa, para siswi mungkin bisa jadi lebih malas gitu kan. Terus ibaratnya kayak hari ini kita belajar ini, kemudian langsung secara instan langsung kita buka aplikasi, kita buka HP langsung gawai dan langsung jadi gitu. Iya. Nah, di samping itu sebenarnya juga ada dampak positifnya nih sebenarnya. Karena gini, jadi dibuatkan misalnya sebuah kelas nih kan, ada 20 orang. Kemudian satu di antara 20 itu terkena penyakit gitu, antara positif atau gimana. Kemudian teman-temannya masuk bercengkrama bersama-sama nih, sama ngomong, kita gini gitu. Oh iya gimana gini gitu. Nah, kita nggak tahu nih kalau teman kita sakit gitu. Karena pulang ke rumah tanpa kita sadari si penyakit itu menular ke teman-teman, itu menular semua gitu. Nah, pas nyampe rumah, si orang yang terkena kontraksi dari si anak yang terkena penyakit nyebar ke orang tuanya. Bu, tadi saya tuh habis gini nih. Oh ya, ini. Nah, jadi dampak positifnya itu dengan kita belajar online dari teman itu sebenarnya itu dapat mengurangi dan dapat mengatasi namanya itu virus-virus yang ada sebenarnya gitu. Oh iya. Tapi kan
emang sudah kayak berapa sih, udah lama banget ya kayak kita belajar online kayak gini ya. Apalagi kan sekarang dengan si budak-budak tidurnya nih, ha. Apalagi di rumah pegangannya cuma HP, habis itu main Instagraman, kayak media sosialan. Tapi itu dampak positif nggak sih sebenarnya? Sebenarnya untuk yang dilakukan Mas Putra ini itu merupakan dampak negatif yang seharusnya kita harus menguranginya dan lebih meminimalisir waktu-waktu yang ada. Ibaratnya sebagai dulu itu ada sebuah ungkapan yang nama itu al waktu kasaif. Apa tuh artinya tuh? Waktu itu ibaratkan pedang gitu. Oh gitu, pedang gitu ya? Bukan, satu gini. Pedang di sini dimaksud sebagai sebuah senjata yang dapat membunuh siapapun, bener kan? Benar. Nah, dikiaskan sebagai pedang karena apa? Karena waktu itu memang sangat berharga. Sangat berharga dan bisa membunuh dan bisa menghargai setiap orang yang menggunakannya dengan baik dan bisa membunuh orang yang menggunakannya dengan kurang baik. Contohnya seperti itu, di Instagram, mungkin bisa dibilang scroll IG, TikTok, Twitter dan kawan-kawan. Emang sih bilang itu sebuah hal yang negatif dan emang harus untuk dikurangi dan diminimalisir. Tapi kan kata generasi muda sekarang ya, kalau nggak main HP nih, apa sih nggak main HP kayak kurang afdol gitu, apalagi cewek-cewek nih pada depan kamera, pada depan apa tuh TikTok gitu, goyang-goyang gitu, cet gitu kan. Apalagi kalau sama teman-teman ceweknya lagi pada ngumpul, kok belum main TikTok ya, kurang kece lo gitu. Jadi gini, memang mereka bahagia sekarang. Mereka merasakan, wah aku ini anak gaul nih, aku harus gini. Wah aku ini anak yang hype lah ibaratnya, aku harus bikin TikTok. Ntar kita ngapain kita foto-foto, cerita gitu kan. Memang kita bahagia sekarang. Memang kita sekarang merasakan, wah aku paling hebat, aku paling wow ibaratnya gitu kan. Nah, cuma mereka belum paham. Ntar aku ke depan mau ngapain? Nah, mereka juga belum paham. Ntar aku ke depan ingin jadi apa? Ntar misalnya aku kuliah mau kuliah di mana? Ntar aku misalnya mau belajar aku harus gimana? Mereka nggak mikir gitu. Mereka cuma mikir hari ini aku senang, hari ini aku bikin konten, hari ini aku hype, hari ini aku keren. Udah, titik sampai situ. Tapi mereka belum mikir tuh namanya ntar aku masa depan pengen gimana? Aku sekarang harus apa? Dan perlu para penonton sendiri sadari, pada zaman-zaman COVID sekarang ini perekonomian semakin menurun. Dan namanya pendidikan juga pasti menurun dikarenakan tidak ada namanya itu sekolah tetap langsung. Yang diibaratkan itu sekolah tetap langsung tuh 100% namanya ilmu itu pasti nyampe ke otak, nyampe ke hati tuh feeling ada. Dan bila kita sekolah online, pakai Grammarly dan kawan-kawannya itu mungkin hanya mungkin masih 50% lah dari yang kita dapatkan. Sisanya itu ya udah selesai gitu. Bahkan nih makin tahun teknologi makin bagus nih ya. Bahkan misalnya apa dia HP lo apa? Samsung. Ya, itu ketinggalan zaman gitu. Lagi makin hari makin banyak tuh brand-brand HP gitu, makin tinggi-tinggi juga teknologinya kan. Bahkan makin tahun makin mahal-mahal aja harganya kan. Nah, jadi gimana sih cara meminimalisir cara penggunaan handphone kayak gini dan generasi muda kayak gini? Gimana cara nyadarinnya gitu? Kita tuh sebagai anak muda harus sadar bahwa kita tuh sekarang tuh sedang berada di masa-masa di mana kita kritis akan namanya pendidikan, perekonomian dan juga adab dan akhlak. Nah, memang namanya zaman itu terus berkembang seiring berjalannya waktu pasti akan terus berkembang. Nah, kita sebagai anak muda dan pastinya nggak mau ketinggalan dong, ya kan? Tapi kita boleh nggak ketinggalan. Tapi kita juga nggak boleh ketinggalan. Kita juga tidak boleh ketinggalan namanya itu pendidikan di masa depan. Nah, mungkin mereka pikirnya aku harus ketinggalan nih. Aku nggak boleh ketinggalan. Aku harus ketinggalan. Tapi itu sekarang doang gitu, sekarang doang. Terus di masa depan pengen jadi apa gitu? Nah, saya mikirnya tuh apa ya? Menjadi seorang yang visioner, maksudnya mikirnya ke depan. Oh, ntar aku gini. Oh, ntar aku gini. Untuk masalah iPhone, masalah Samsung dan kawan-kawan itu belakangan. Yang penting kita mikir dulu, kita ntar ke depan jadi apa nih? Saya pengen jadi gini. Berarti dengan gini aku harus gini. Contohnya misalnya kita beli Samsung nih. Aku beli Samsung karena Samsung emang bagus di gini nih gitu. Oh, aku butuh iPhone karena gini nih. Karena setiap orang tuh pasti punya namanya hal-hal yang pasti dibutuhkan dan hal yang cuma butuh. Jadi berarti kayak ada premier, sekunder, dan tersier. Nah, untuk premier itu emang seorang butuh HP, dia butuh HP emang. Cuma untuk sekundernya, seorang itu butuh yang lebih. Contohnya misalnya iPhone, terus Samsung, itu masuknya ke sekunder. Kemudian tersier, contohnya kita sekolah, kita naik motor, misalnya R25 misalnya. Nah, itu R25. Contoh salah satu dari tersier. Sekundernya kita butuh iPhone, sekunder. Kemudian tersiernya aku udah HP, udah selesai. Gitu. Apalagi sekarang nih, kalau mau berangkat sekolah ada aplikasinya, itu kan. Kalau mau makan tinggal pesen lewat HP juga nih. Mau belajar tinggal lewat HP juga. Mau chatan lewat HP, mau apa-apa lewat HP dah udah, lewat teknologi dah. Apalagi mau chatan nih, mau bukber nih. Say, bukber yuk gitu. Pas datang ya mainnya HP juga gitu. Malah yang terjalin komunikasi itu yang sama-sama gitu kurang gitu, malah lewat yang maraknya terhubung lewat komunikasi lewat teknologi gitu. Makan jadi dikit lah berkomunikasi dengan langsung gitu. Benar. Saya juga merasakan hal yang sama sebenarnya. Jadi gini, sekarang ini emang adab, moral dan akhlak emang berkurang. Salah satunya pengurangan nama itu komunikasi, sosialisasi, dan juga nama itu empati. Dikarenakan zaman sekarang itu serba teknologi, serba nama itu pakai HP, pakai gawai, dan itu semua terjadi menyebabkan sifat introvert di diri kita tuh menjadi tumbuh. Yang menyebabkan kita lebih banyak ke HP, lebih banyak ke gawai.
dan kita melupakan namanya itu sosialisasi. Ya karena itu, karena apa? Karena kebanyakan online, karena gawai, karena alat itu sendiri sebenarnya. Ya, kembali ke topik kita yang tadi yang dunia pendidikan nih. Bahkan sekarang ujian aja sekarang berbasis online. Yang kemarin katanya UTBK, ujian berbasis komputer, tapi di rumah. Habis itu ujian kayak ujian nasional, tapi kan sekarang udah gak ujian nasional kan. Nah, itu juga berbasis komputer gitu, tapi dari rumah. Gitu. Jadi kan otomatis kan kayak siswanya di rumah doang, santai lah gitu. Gak usah belajar, tapi paling bisa jawab gitu. Jadi kan kayak memberikan dampak buruk gitu gak sih? Menurut saya pribadi, ya. Karena dengan hal tersebut terjadi, kita menjadi pribadi yang menggampangkan segala sesuatu. Jadi kayak gini, oke anak besok kita akan ujian matematika, besok kita akan ujian bahasa Inggris, ujian bahasa Indonesia. Tapi kita online, pasti orang kan online, tinggal gini. Kayak dianggap remeh gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, tanpa kita sadari, sifat meremehkan, sifat namanya itu merendahkan orang lain itu tumbuh secara sendiri dalam diri kita, dikarenakan. Jadi gimana sih solusinya supaya kan kita tetap masih online ya, COVID makin marak-maraknya, kan makin banyak yang terjangkiti, tapi alhamdulillah juga banyak yang udah sembuh kan, udah divaksin. Mas Akif udah divaksin belum? Alhamdulillah sudah. Nah, saya sudah juga 2 kali kan. Jadi ya semoga lah ke depannya kita masih bisa sekolah tatap muka gitu. Amin. Anak generasi muda juga masih bisa lah nangkap pelajarannya walaupun di rumah gitu. Ya gimana sih cara supaya kita misalnya di rumah nih online, tapi tetap sih kita kayak gimana serius belajar gitu walaupun kita malas banget online gitu, apalagi gurunya nggak nyebelin banget gitu, nggak asik garing gitu. Gimana sih caranya supaya tetap efektif dalam belajar gitu? Jadi gini, di sini saya akan memberikan solusi dan harapan, ya kan? Yang pertama, saya memberikan solusi. Jadi untuk semua hal yang telah terjadi sekarang ini, yang what's happening, it's only now it's happening, kita harus meminimalisir sebutuhnya kita pada teknologi tersebut. Jadi bila kita hari ini kita online, kita belajar gini, yaudah gitu aja gitu. Misalnya, emang karena kita butuh itu, yaudah itu gitu. Untuk masa main Instagram dan kawan-kawan itu boleh kita main, emang boleh. Cuman ya tolonglah ibaratnya main waktu itu dengan sebaik-baik mungkin gitu. Maksudnya nggak cuman kita belajar sejam, kita mainnya 5 jam. Nah, coba kita kita seimbangkan hal-hal yang kita lakukan hari ini gitu. Jadi contoh kita buat list di sebuah kertas nih. Oh, hari ini aku akan belajar segini. Aku akan main segini, aku akan ngaji segini, aku akan belajar gini. Jadi kita bikinlah namanya itu list, kita bikin namanya itu jadwal hari kita mau ngapain. Jadi biar hari ini kita tuh biar hariannya nggak absurd, cuman sekedar habis nama Instagram sama TikTok, cuman buat scroll doang, buat main itu sebenarnya emang seru, emang bagus. Cuman coba lah kalian tuh pikir ke depan gitu, mikir aku pengen jadi apa, pengen jadi apa gitu. Tapi saya pernah juga kayak bikin kayak gitu, kayak bikin besok saya mau gini nih, besok saya gini nih, tapi cuma dibaca doang nih, nggak efektif gitu. Nah, itu tumbuh dari hati kita sendiri. Kita dalam hati itu harus menamakan itu sifat konsisten. Bila kita memang udah A, ya udah A, B. Saya hari ini aku mau belajar sejam, hari ini aku ngaji 2 jam, saya aku main. Dan kita harus gitu, maksudnya masa ya main 5 jam, belajar sejam. Kita mau jadi apa di depan gitu. Jadi kita mau main 5 jam gitu, terus belajar sejam. Terus di depannya itu mau ngapain gitu, masa ya kita ke depannya, ya kalau misalnya emang kita dari sekarang main-main, terus ke depan jadi artis, kita mendalami dunia entertainment, itu nggak masalah sih, terserah. Jadi halal kan ya? Cuman karena emang kita belum tahu sekarang kita mau jadi apa ke depannya, karena masa depan itu nggak ada yang tahu. Ada orang yang belajar, ujungnya jadi, mohon maaf ya, cuma jadi tukang gojek gitu, atau mungkin jadi penjual samping jalan gitu. Jadi itu kita di sekarang nih harus memupuk nama itu sinergi untuk belajar. Maksudnya aku mau belajar gitu, aku mau menantang masa depan, aku ingin meraih masa depanku yang lebih baik ke depannya gitu. Jadi coba lah kalian tuh ingin stop kalian, coba untuk stop lah, stop ya udah kurang lah kalian tuh. Jadi saya ingin belajar, ayo kita belajar, kita konsisten gitu. Ya meskipun online, meskipun cuma di rumah aja, tapi coba lah hargai guru yang sedang nyampe itu, coba dihargai gitu. Saya ngajak Zoom, ya jangan dimatiin mic itu, jangan dimatiin itu sampai kita membohongi diri kita sendiri. Contohnya kita absen nih, Afi Kolbi gitu dipanggil, tapi wajah kita nggak ada, mic-nya mati. Namanya kita menzalimi diri sendiri, kita membohongi orang tua kita sendiri. Seperti itu. Jadi untuk terakhir nih ya, saran dan kritiknya lah buat generasi muda sekarang dan harapannya buat tahun depan atau bulan depan gimana? Jadi dengan saran saya sebagai satu siswa juga ya. Yang pertama kritik saya itu coba kalian tuh pikir gitu, masa depan kalian tuh menjadi apa. Jadi nggak cuma aku tuh pengen main, aku pengen senang-senang, ya enggak. Nah, coba kalian tuh mikir gitu, ke depan tuh aku pengen jadi apa. Misalnya aku pengen jadi dokter, oh berarti aku harus belajar IPA. Aku pengen kuliah di Inggris misalnya, berarti aku harus mendalam bahasa Inggris gitu. Kemudian saran nih, untuk saran nih saya melihat saran nih kepada kalian yang lagi online buat di rumah. Coba kalian tuh manage waktu kalian dengan sebaik mungkin. Coba kalian bikin wish hari ini saya bakal ngapain. Nah, hari ini saya mau belajar gitu kan. Saya mau main juga. Tapi coba dirangkai gitu loh. Aku mainnya sejam, aku belajar segini, aku mainnya segini. Enggak cuma sehari itu belajar, iya belajar. Main-main, sisanya absurd ngapain enggak. Itu namanya enggak ketata. Dan sesuatu yang enggak ketata dari awal
gak bakal tata sampai ke depan gak bakal tata. Ntar misalnya kita udah gede, udah dapat laporan kerja gini-gini, ya kita kerjain terus sisanya nggak tahu ngapain, kan nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin menjadi orang abal-abal di masa depan, nggak mungkin. Kita jadi orang yang unggul dari yang lain gitu kan. Punya harapan. Jadi saya berharap agar generasi muda saat ini tuh menjadi generasi yang unggul dibanding yang lain. Karena generasi kita ini memang lebih unggul di bidang teknologinya. Nah, dengan kita unggul di bidang teknologi, cobalah kita itu unggul di teknologi tapi juga di teknologi itu digunakan untuk pendidikan doang gitu. Gak cuma buat having fun, untuk entertainment, untuk sebuah yang ya senang-senang doang lah gitu. Ya cobalah kalian tuh sebetulnya dimanfaatkan yang baik mungkin gitu. Nah, kita membagi ilmu kepada temennya, gitu. Kita bagi, yuk kita ini nih ada Bible gratis nih dari ini nih. Oh ya, ayo gitu. Ini nih ada seminar gratis dari ini. Lewat siapa gitu. Itu buat ngisi masa depan gitu ini. Kita gitu ngikut sebenarnya. Ini misalnya kita ada di gini. Jadi enggak cuma di gini, itu cuma artis-artis, sesuatu yang happening yang enggak. Jadi kita cuma lihat kan. Oh ini ada hari ini ada seminar nih tentang apa gitu kan. Tentang memupuk sinergi belajar masa depan. Yuk kita ikut kayak gitu. Jadi kita coba memperbanyak hal positif, kita kurangi hal negatif. Sebagai kata-kata what's happening on Twitter, hal baik apa yang telah lakukan pada hari ini. Asik ya. Terus harapannya nih ya, harapannya banget gitu sama Yang Maha Kuasa nih buat COVID supaya cepat silang gitu dari tahun depan, secepatnya lah pokoknya gitu. Ya. Pastinya setiap orang di dunia ini pasti berharap ketika sholat, ketika judi sepertiga malam, beribadah. Mau mereka agama Islam, mau Kristen atau apapun itu, pasti setiap orang di dunia pasti pengen nama itu COVID itu menghilang dari dunia. Udah bosan lah ya, udah lama banget 2,5 tahun gak sih jalanin online terus setiap hari di rumah aja ya kan ya. Setiap orang di dunia ini pasti pengen nama itu COVID agar hilang, agar jatuh, agar kita di 2019, kita 2020 itu kita kembali sampai sekarang gitu. Jadi nggak kita 2022 ini bakal terus gitu sampai kita dewasa, enggak. Ya kita pasti berharap kan ya agar masa lalu itu kembali pada kita. Kita kembali merangkai sosialisasi, ya kan. Kita kembali bertemu pada guru, kita kembali beradab, kita kembali merangkai namanya masa depan indah itu kita rangkai kembali gitu. Apalagi sekarang udah deket banget ya sama puasa, rindu banget nih sama puasa, apalagi kan udah berapa tahun ya lebaran gak mudik, udah berapa tahun Mas? 2 tahun. Rindu gak sih sama kakek nenek di kampung halaman tuh? Ini pasti rindu. Semua orang tuh pasti rindu sama keluarga, sanak saudara, dan mereka yang selalu mengisi setiap hari. Ya. Mungkin cukup lah ya kita untuk malam hari ini ya. Makasih banyak Mas Apik ya. Ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.